Yaitu Perawan konsep Bukaryana yang terbaru yang sebelumnya sudah ada dalam ajaran dewa-dewa Yunani. Enggak menurut aku ya. Aku tidak bermegah dengan yang gua apa. Menurut firman. Iya, nggak apa-apa. Ya. Nah, di mana ada konsep bahwa Tuhan menjadi manusia terlahir dari wanita? Yang ada kalau mau pakai data, makanya bilang kalau pakai data, yang lahir itu manusia, bukan Tuhan, dari seorang wanita, atas kehendak Tuhan, itu konsepnya Yahudi. Nah, ada Yahudi nggak kalau percaya. Nah iya loh, yang ada itu kan Yahudi itu kan yang lahir itu manusia, bukan Tuhan. Iya. Nah iya, makanya itu Yahudi. Nah Yesus kalau Yesus mengatakan mereka menolakku. Mereka tidak percaya kepadaku, bahkan menolak sebagai apa? Menolak sebagai apa? menolak sebagai kebenaran Sebagai nabi. Tuhan. Nah iya sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Bukan. Lah karena konsep Yahudi bukan Tuhan jadi manusia. Bukan. Kayak mana sih dari tadi udah dibahas? Kalau Ketika tadi ditanya, Tuhan ini, arti menolak apa menolak? Ketika ditanya sama Pontius Pilatus, apakah engkau anak raja? Engkau mengatakannya. Kan dia bilang, berarti dia raja. Raja di atas segala raja. dia yang bilang. Engkau yang mengatakannya. Iya, arti perkataan Yesus di situ, iya, saya adalah raja. Tapi engkau mengatakannya katanya. Hah? Lalu, kenapa enggak selamatkan dirimu? Untuk itu aku datang, kata Yesus. Bentar. Jadi rajanya bukan Pontius Pilatus, bukan? Pemerintahan pada saat itu adalah Pontius Pilatus. Tapi Nah, Yesus iya. mengatakan, Rajanya siapa rajanya? rajanya kerajaan Romawi pada saat itu. Ya udah. Kaisar apa? Berarti bukan Yesus kan? Jadi kalau kalian katakan Yesus tidak mati, itu Kayak sangat mana sih? kontradiksi. Yang mana yang mau dibahas Bukaryana ini? Ini kita kembali sederhanakan loh. Tadi sudah dibilang, nih ya. Kalau dari pemahaman Bang Troy sebagai Kristen, dia Kristen ya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang lahir dari Tuhan dan kesemuanya Tuhan. Nah itu, maka kalau saya katakan sama dengan Yunani konsepnya lahirnya itu dari manusia. Jadi Kan gitu. gini dulu saudara. Nah kalau Bukaryana, Ya, Yesus sebentar. itu adalah Tuhan yang lahir dari manusia. Kita ini bahasa manusia dulu ya. Bahasa manusia. Nah, yang mana? Ya kan? Singa memperanakkan singa. Kambing memperanakkan kambing ya. Ya kan? Nggak mungkin memperanakkan yang lain. Manusia memperanakkan manusia. Maria memperanakkan Yesus. Nah, yang ini yang beda Apa? dari yang beda. Tuhan memperanakkan Tuhan. Anak Tuhan, anakku engkau hari ini kuperanakkan. Ya udah berarti konsepnya Troy kalau gitu. Hah? Itulah konsepnya si Troy. Bukan. Jadi gini, memperanakkan Karyana, bukan selamat datang di bukan berarti Titanio. dari rahim. Roy bilang dari rahim. Lah iya, Benar, itu benar. konsep Yohanes Troy aku 1 bilang ayat tadi. 1. Kalau Yesus dilahirkan oleh Tuhan, sumbernya dari Tuhan, ya itu konsepnya si Roy itu Troy. udah jauh di bawah tanah, 5 kilo di bawah tanah. Ya, 5 kilo ilmunya di bawah tanah. Kenapa? Lah, Kalau Tuhan saya tanya. Tuhan, dengar dulu. Kalau nggak aku turun. Merajuk. Jangan baper. Turun nih, gua turun, cabut katanya. Jangan Dengar dulu, dengar dulu. nyari alasan buat turun. Ini kan saya tadi garis bawahi, ini kita perkataan manusia. Kalau Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, apa pada mulanya firman? Perkataan. Anakku engkau hari ini kuperanakkan, itu perkataannya. Inilah anak yang kukasih, ikutilah dia, dengarkan dia. Troy. Melahir dari mulut, bukan dari rahim. Di mana ada Roh Kudus menjadi perempuan, jadi ibu. Mana ada orang lahir dari mulut? Mana Ya, ada orang lahir iya. dari mulut? Jadi gini. Itu mah pernyataan, Bukaryana. Itu mah pernyataan, statement. Sekarang kok Islam bilang kun fayakun, kok bisa? Jadilah bumi, jadilah ini, jadi. Ya, Kenapa? ya itu Tuhan berfirman. Nah, berarti Bukaryana, Yesus setuju, Yesus itu lahirnya dari Tuhan.
Oke ya, kita baca ya. Kita baca dalil. Enggak, dengerin Gini dulu, gini ini gini dulu. Bang Alif, Bu Karyana supaya setuju. bisa Ah. supaya bisa Bu Karyana kun fayakun, kita dituntun syahadat aja Bang, ke Bu Karyananya. Ya, supaya bisa ya kan. Ya itu aku versi kalian, aku bicara versi kalian. Dituntun Bang Alif ya, Bu Karyana ya. Ya, kalau mau versi kami, kun fayakun berarti dia diciptakan oleh Allah. Kun fayakun. Surah Ali Imran ayat 59. Karena di situ jelas penciptaan Nabi Isa di hadapan Allah dengan kalimat kun, jadilah dia. Ayo. Mau pakai Al-Qur'an, berarti mau syahadat. Ayo dituntun Ibu Karyana. Matanya kemari. Makanya aku bilang tadi, kalau Anda aku katakan berbicara. Yesus anak Tuhan, Yesus lahir dari Tuhan, ya sudah, Anda berarti sepaham dengan Bang Troy. Nggak usah malu-malu, gitu aja. Lalu saya tantang berat. Berani saya jumpa Loh, kok malah ditantang? Kayak mana? Kalau setuju jangan ditantang lah, salaman. Offline. Jangan Bang Alif. Dia pengen ketemu saya nggak mau. Jangan. Nih, ya. Ini tuliskanlah kepada jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayat 4. Apa katanya? Inilah firman 14. dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Ada yang Ciptaan diciptakan siapa ada? di situ? Ciptaan siapa di situ? Ciptaan itu, ya itu Yohanes Ya, 1 ciptaan ayat 1 siapa itu. di situ? Yohanes 1 Ciptaan siapa di situ? Jangan dipotong Elohim. kalimatnya. Ciptaan Elohim. Berarti Bu Karyana setuju kalau Yesus ciptaan? Buat suaramu. Loh, bukan Elohimmu. Bukan Elohimmu. Ya nggak apa-apa, nggak aku ngaku juga. Berarti maksudnya Bu Karyana setuju kalau Yesus itu ciptaan? Itu dibilang itu, tertulis. Oke, ya udah, berarti dia ciptaan Tuhan. Ya, Yohanes Nah, 1 itu pada pemahamannya. mulanya adalah firman. Ya Firman udah, itu menjadi pemahamannya manusia. Unitarian kalau gitu. Cuman perkataan Iya, Tuhan, berarti yaitu Yesus ciptaan itu hamba Tuhan. Tuhan. Sebelum bumi ada. Hamba Tuhan, pemahaman umat Islam. Ya Udah, udah, itu nanti aja, belajar udah, syahadat. pusing gua lihat kalian. Oke, kita bacakan ayatnya Bang Alif ya. Pusing. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ternyata yang Ibunda Karyana ini ceritakan bukan Yesus, melainkan Kristus yang ada di Roma, yang di topinya ada tulisan Vicarius Filii. Apa arti Vicarius Filii? Waduh, ngeri itu. Kutanya kamu Troy, apa arti Vicarius Filii? Kau bilang yang tidak kau mengerti apa artinya itu. Janganlah Bun, jangan di sini lah. Nanti ketemu aja kita. Ya kau lah itu iblis, artinya pengganti Tuhan. Iya, sama-sama tahu aja. Ngomong-ngomong tapi nggak ngerti apa Vicarius Filii. Tahu itu simbol angka-angka itu nanti ketahuan itu. Ya, sudah ditimbang Itu jumlahnya terlalu itu ringan. triple Terlalu ringan ini. kau, Troy. Oke? Triple six. Thank you. Iya kan, triple six kan. Dosamu tidak terampuni, Jadi, Troy. Kau menyesatkan semua orang. Dosa saya tidak diampuni Karyana, guys. Jadi kalau Karyana nggak mengampuni saya, Bapa di surga juga tidak mengampuni dosa Karyana. Itu kata Yesus Dosamu ya. tidak terampuni, kau menyesatkan. Mengatakan di surga ada gender. Oke? Gender Bu itu Karyana milik ini- siapa? Ya, lanjut, Bang. Bu Karyana ini ngajak berantem, tapi pingin akur. Bingung saya nih. Pingin akur dengan cara berantem. Makanya tadi kalau Sorry, percaya dia itu anak Sorry, Tuhan, katanya. dilahirkan Sorry, Tuhan, udah akui aja gitu. Aku on cam. Ini buktinya on cam. Kalau berani Troy on cam, cepat. On cam dia. Iyalah. Berani dia. Bu Karyana Berani kan on offline. cam, Ayo, dia berani offline. kan karena dia pede cantik ya kan. Bu Karyana cantik kan Bang Alif? Oh, berarti kamu sumbing. Nih. Ad hominem dia, Cok. Aduh, ya Allah. Oke, kembali ke tema lah kalau gitu. Izin saya ambil alih dulu, silakan. Atau mungkin sedikit sebentar, Mas Saha dari tadi kayaknya mau open mic. Mas Saha, ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya kembali ke tema?
Jadi Roh Kudus itu sebenarnya nama lain daripada Tuhan. Karena kan dikatakan Maria mengandung dari Roh Kudus. Coba diganti Aminah mengandung dari Abdullah. Nah, begitu. Oh, berarti kamu menggunakan konsep dewa Yunani berarti ya? Ya, jadi, Karena Hera mengandung dari dewa Zeus. nah, gini. Gini. Kalau Iya kan? Kan gini, tadi Bang, kau Bang sebut Alif, itu gini. kan Roh Kudusnya Makanya, sebagai Tuhan. Ya udah, konsep Yunani berarti. jadi yang membuat Tuhan itu laki-laki yang berbeda dengan kita itu satu, Bang. Tuhan itu mampu membuat seorang Iya. wanita mengandung anaknya tanpa melalui hubungan suami istri. Kalau kita kan nggak bisa, Bang. Cuma Tuhan aja yang bisa. Yang bisa. Laisa kami sendiri. Iya, Anda katakan Maria mengandung dari Tuhan, yang dikandungnya kan dari Tuhan. Iya, tanpa hubungan suami istri ya. Oke, Laisa kami tanpa Laisa hubungan dulu. suami istri. Iya. Ya, tapi dia anak Tuhan. Betul, seperti Ishak juga adalah anak Abraham. Oke, Mm-mm. anak Tuhan. Tapi yang dikandungnya ini yang lahir Tuhan atau bukan? Lah, kalau kita menggunakan sedikit akal, Bang, anaknya Tuhan ya Tuhan juga. Ya udah, betul, berarti tadi Iya. konsep Yunani itu Nah, yang ini, dipakai gitu loh. Bang. Anaknya Tuhan itu Tuhan juga, tapi bukan itu alasan kami menyembah Ya kalau Yesus, sudah bukan. pakai tapi ya berarti dibantah, bukan Ini, Tuhan. dengerin dulu, Bang. Mana sih? Alasan kami menyembah Yesus itu bukan karena dia anak Tuhan, tapi karena Yesus menggantikan Tuhan sebagai raja. Sama seperti Daud dulu juga disembah. kali ini. 1 Samuel 25 ayat 23. Enggak, kesimpulannya apa jadi Yesus ini Tuhan atau bukan? Kesimpulannya, Roh Kudus dan Tuhan itu atau Allah Bapa Enggak, itu, saya tanya ini, Yesusnya. Kesimpulannya Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus itu anaknya Tuhan ya Tuhan juga, Bang. Tuhan, oke. Contoh. Yes, enggak usah, cukup bang. Jadi Yesus ini adalah Tuhan yang dilahirkan oleh manusia. Iya, iya, Dilahirkan oleh manusia. Ya udah, yang itu tadi ku bilang konsep dewa Yunani. Udah selesai. lah terbalik. Justru konsep dewa Yunani yang meniru, bukan kami meniru Loh, konsep dewa konsep Yunani. pagan Yunani itu sudah ada ribuan tahun sebelum Kristen. Jangan kau bilang Buktinya niru. apa? Buktinya apa, Bang Alif? Buktinya apa kalau konsep Contoh. pagan Yunani lebih dulu daripada Kristen? Kalau Kristen kan punya bukti dari abad keempat tuh kitabnya. Nah, ada apa? Konsep- Contoh, ada kitab namanya Bakai itu ada, itu sangat sangat fenomenal itu Oke, dewa-dewa udah Yunani, diuji dewa carbon dating belum dari abad keberapa? Diuji dulu dong carbon dating. bukan Kristen, itu pertama. Kedua, yang memvalidasi justru kitab Anda di dalam Kisah 14 nomor 11 ada dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia, dilahirkan tuh. Nah, itu konsep Yunani. Kurang apa buktinya? Dewa yang turun ke bumi jadi manusia, maka itu konsep dewa-dewa Yunani. Terbalik, Bang. Contoh, Konsep Yunani yang meniru kitab. Terbalik. lah, memang sejarah dewa-dewa Yunani baru-baru ini. Kalau Iya, saya Pak. buka konsep dewa yang lahir, dewa yang dilahirkan dari seorang wanita, Yesus itu yang kau imani itu paling terakhir. Iya kan Paling terakhir. Iya, informasi Bang Arif dapat itu kan dari Wikipedia, dari Google. Nggak bisa dari itu loh, harus ada bukti. Fakta sejarah dewa-dewa itu Fakta sudah sejarah. ada di zaman bangsa Yunani. Iya, makanya cerita mengenai pagan Yunani itu ada nggak yang lebih tua dari abad keempat Codex Sinaiticus? Nggak ada. Ada yang lebih tua, kitab Anda yang bilang, bukan saya, kitab Anda. Kisah 14 nomor 11, itu kisah diceritakan konsep dewa-dewa. Ajaran dewa-dewa yang dipahami oleh orang Yunani yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Kitab Anda yang bilang, bukan saya. Kalau masalah tentang kitab-kitab yang lain, mitologi yang kau tolak, ya udah pakai kitab sekarang. Kalau kami Tuhan itu tidak turun menjadi manusia. Yesus itu bukan Tuhan turun jadi manusia, Bang. Yesus itu adalah anaknya Tuhan, gitu loh. Beda. Gitu. Sebelumnya Jadi Yesus itu sebelumnya manusia atau bukan? Yesus itu juga bukan manusia karena manusia itu keturunan Adam. Dia bukan keturunan Adam. Matius 16. Jadi ketika Yesus mengaku anak manusia berarti bohong.
Ya enggak, karena kan manusia itu Ya sudah, jangan ditolak. ya gini. Enggak, karena kan Gimana? manusia itu seperti Bang Troy bilang, manusia juga segambar dan serupa dengan Tuhan, manusia laki-laki itu. Ya udah, kalau Yesus ngaku dirinya anak manusia, kamu terima kan? Ya memang karena laki-laki segambar dan serupa dengan Tuhan gitu loh. Ya sudah, berarti Yesus itu yang kau imani itu Tuhan yang menjadi manusia di muka bumi ini. Bukan, kalau Tuhan menjadi manusia itu kan Gimana? Bapaknya menjadi manusia. Ini anaknya Loh. Tuhan. Kalau anaknya Tuhan, kalau kita menggunakan akal ya Tuhan juga. Contoh, misalnya, Lah misalkan iya anak. Dia itu kan disebut anak setelah dia itu ada kan? Setelah dia itu dilahirkan, maka disebut Yesus sebagai anak Tuhan. ya Sebelumnya betul. nggak ada penyebutan Yesus anak Tuhan tuh nggak ada sebelumnya, orang belum lahir. Ya, Ya sudah. Jadi kau imani Yesus itu sebagai Tuhan yang menjadi manusia melalui Enggak, bukan. Oh. Allah Apa? Tuhan Bapa itu tidak pernah menjadi manusia, nggak pernah. Yang bilang Bapa itu siapa? Kan dari tadi saya bilang Yesus. Ya Allah, masaha. Yesus itu kan anaknya Nggak Tuhan. ada yang bilang Bapa. Dia anaknya Tuhan. Gitu Lah loh. iya, dia anak Tuhan, Tuhan juga kan? Ya Tuhan juga sama. Lah iya, yang Contoh jadi gini loh, manusia. contoh gini, maksudku Udah nggak usah diputer-puter terus, makanya yang aku nyimak kasih itu udah contoh, Bang. paham Aku loh. kasih contoh, guys. Ya, misalkan aku nih cubit anaknya Bang Alif. Bang Alif kan marah kan? Kenapa Bang Alif marah? Kok bisa marah? Berarti kan anaknya Bang Alif itu Bang Alif juga kan? Betul nggak? Ya bukanlah. Loh kalau gitu kenapa marah? Gini loh. Ya karena dia anak saya, bukan saya. Allahu Akbar, Iya, berarti walillahil hamd, kalau- innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, Ampunilah hamba ya Allah, Gusti saya teku mati buat. Itu buktinya anaknya Maksudnya Bang Alif kalau juga anak Bang saya Alif. adalah saya gitu. Ya kalau itu nggak Sebentar. benar, harusnya nggak marah. Masa yang tahu. Berarti anakmu adalah kamu gitu. Ya buktinya marah kan Bang Alif kalau misalkan aku. Oh, berarti kalau anakmu pingin tidur sama istrimu bisa, boleh karena kau juga sama aja. Bisa gantian sama Jangan anak dong, dong. jangan Itu kan dong, ada nggak bisa. Nggak ada, kan anakmu adalah kamu. Ya kalau itu kan dari hukumnya. Kalau anak itu nggak boleh. Ada hukum Taurat mengatakan. Ya berarti nggak boleh beda kan? itu. Berarti beda kan? Ya kalau gitu harusnya nggak boleh marah dong. Kalau misalnya aku cubit anaknya Bang Ya Alif. harusnya boleh dong tidur sama anak. Anak juga kepingin gimana? Ya kalau itu ada hukumnya nggak boleh. Nah, yang tadi juga ada aturannya. Kayak mana sih? Kau ini lucu loh. Lah, kayak contohnya ada orang mencium Habib karena mereka merasa itu mencium Nabi Muhammad karena keturunannya. Ya sudah, berarti kalau anak tidur sama istrimu juga boleh kalau anakmu. Karena dia sama dengan kamu. Atau nanti bilang, ya. nah aku lagi agak males, lagi lemes, gantian kamu yang nidurin mamah gitu. Ya, Udah. itu kan mungkin kalau di dalam Islam mungkin boleh, aku nggak tahu. Loh, kok dalam Islam justru itu konsepmu dari tadi yang kau bilang, anak sama dengan bapak. Kayak mana sih? Ya, memang buktinya Habib diciumin kakinya karena mereka merasa. Ya udah, mencium Nabi berarti Muhammad. istrimu boleh digauli oleh anakmu. Ya itu kan Islam mungkin, aku nggak tahu. Bukan, kau yang bilang tadi sama. Mencubit anak sama aja mencubit bapak karena statusnya sama, anak dengan bapak buktinya itu marah. sama. Ya udah kalau gitu Bang Alif berani nggak cium anaknya Panglima TNI? Berani nggak? Kalau anak itu Loh, bukan kok jadi bapak. kemana-mana? Nggak berani. Nggak usah kan? kemana-mana. Iya. Berarti anak dengan, oke, sekarang gini, anak dengan bapak statusnya sama atau beda? Ayo. Ya, namanya anak yang lebih rendah daripada bapak, jelas. Berarti beda kan? Beda kan statusnya kan? Maksudnya gimana nih? Beda dari sisi apa dulu nih bedanya maksudnya? Nah, statusnya justru ketika disebut anak dan menyebut bapak menunjukkan beda status keberadaannya. Anak bukan bapak, bapak bukan anak. Anak punya haknya sendiri, bapak punya haknya sendiri. Ada batasan bapak yang tidak bisa dilanggar oleh anak. Kayak gini aja kok sulit pahamnya. Aduh, Ya sebenarnya gampang, Bang Alif juga sulit kan? ya gampang. Ya
Kok bilang anak dengan bapak sama aja? Ya repot jadinya. Ya itu Mr. Bean kayaknya mau ngomong tuh, Mr. Bean. Ya, silakan Mr. Bean, kali aja kau yang bisa ngewarasin. Kalau Muslim berusahanya nolak. Sebenarnya konsep Tritunggal seperti ini tuh membingungkan. Nanti tahu-tahu jadi kayak Wanes yang mengatakan Bapa seperti anak seperti Bapa, ya seperti itulah konsep Tritunggal itu. Dan saat Anda mengatakan bahwa anak itu adalah Tuhan, ingat di Wahyu hanya terdapat dua tahta, yaitu tahta Bapa dan tahta anak domba. Kalau Anda mengatakan bahwa itu anak Tuhan, kita pun anak Tuhan. Kenapa dikatakan domba? Karena mempunyai gembala. Siapa gembala? Bapa. Jadi jangan disamakan bahwa Bapa dan anak itu sama, nggak boleh. Tuhan satu-satunya ya Bapa itu. Hanya karena mengatakan Nah, bahwa ini. dia dikandung dari Roh Kudus, nggak bisa. Ingat, Lebih Maria masuk yang akal, melahirkan. sederhana, mudah dipahami. Lanjut. Itu hanya terdapat dua tahta, nggak ada Roh Kudus di situ. Adanya tahta anak domba dan tahta Bapa. Betul Bang, makanya tadi kan aku bilang Roh Kudus itu nama lain daripada Tuhan karena hanya ada dua tahta itu. Maksudnya dua tahta itu anak domba ini bukan Tuhan. Itu loh. Bukan Tuhan anak domba ini. Iya, memang anak domba itu memang bukan Tuhan, tapi anak domba itu disembah juga sama seperti Tuhan juga disembah. Bilangnya Karena Tuhan, anak- masa ini nggak Ingat konsisten kata ah. Yesus. Gini, Ingat karena kata anak- Yesus. karena anak Ingat domba kata itu Yesus dulu. gini Bang, karena anak domba itu menggantikan Tuhan sebagai raja, sama seperti Salah. Saul, Daud itu juga disembah Bang. Salah. Ingat kata Yesus pada hari ini telah tiba saat bertemu dengan wanita Samaria yang di sumur Zakaria itu kalau nggak salah. Pada hari ini telah tiba. Kalian akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan dengan wujud. Yesus berwujud. Itu kesalahan kalian. Gitu loh. Padahal Yesus yang mengatakan sendiri. Menyembah Bapa pada hari ini loh. Pada disebut. Pada hari ini saatnya telah tiba. Bahwa kalian akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, itu maksudnya apa? Menyembah roh dalam roh dan kebenaran maksudnya apa coba? Bisa diterangkan? Jangan menggambarkan Bapa, intinya seperti itu. Jangan Cuman itu menggambarkan aja. Bapa dalam Arti bentuk, menyembah dalam roh wujud, nggak dalam boleh. menyembah dalam roh dan kebenaran cuman itu doang artinya. Ih, ya makanya kan aku udah bilang kalau Alkitab jangan cuma dibaca tapi dipahami. Oke gini, aku mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Coba ajarin aku gimana caranya coba. Jo, apa yang diajarkan Yesus, cara menyembahnya bagaimana? Ya gimana? Loh, Yesus cara berdoa bagaimana? Bisa Matius 6 ayat 6, bisa saat di Taman Getsemani, itu caranya. Kan Yesus mengajarkan. Yesus kan penerus apa perkataan Bapa. Jadi semua yang dilakukan Yesus itulah yang diperintah Bapa. Kita nggak bisa ngelak itu, makanya kita disebut pengikut Yesus Kristus. Jangan disangkal itu. Tahu-tahu pejamkan mata, tapi ingat kata-kata di Matius. Berjaga-jagalah, bukan harus kita berdoa itu pejamkan mata, tidak. Enggak seperti itu. Berjaga-jagalah, berdoa dan berjaga-jagalah. Kan di Matius sudah disebutkan waktu di Taman Getsemani itu. Oh, Itu cara menyembah yang benar. jadi menyembah dalam roh dan kebenaran itu bukan dengan cara sujud gitu, Bang. Loh, apa yang diajarkan Yesus? Maju satu langkah bisa. Masuk ke dalam kamar bisa. Kan gitu, itu yang diajarkan. Ke gereja apakah wajib? Tidak wajib ke gereja itu. Kata siapa di gereja itu wajib? Apakah gereja buat tempat berdoa? Oh tidak. Yesus tidak mengajarkan itu. Kan gitu. Di gereja kan untuk berkumpul, tempat berdoa. Jadi simpel sebenarnya pengajaran Yesus itu simpel. Memperkenalkan sama Bapa. Tiga orang kamu berkumpul, aku ada di sana, kata Tuhan. Benar ya? Jadi itu gereja, 2-3 orang kamu berkumpul, aku ada di sana, kata Tuhan. Iya. Itu gunanya gereja.
Berkumpul dimanapun boleh, nggak harus di gereja. Betul. Taman, di ini, di itu, di rumah, berkumpul Maksud saya 2, gini 3 loh. orang. Berarti Iya, Bu Karyana. Yang dimaksud gereja kan itu kan berkumpul. ya, Nah itu yang dimaksud saya itu. Gereja itu buat berkumpul gitu aja. ya itu benar. 2, 3 orang kak. Ya gitu Bu Karyana, kalau gitu malah lebih masuk akal yang disampaikan Mr. Bean. Sederhana, simple, mudah dipahami, nggak dibikin ruwet. Di mana Lebih simpel ruwetnya? Bu Karyana dong. Dia kan Bu Karyana bilang 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Jadi menurut definisi ini ya Komal ini juga gereja. Karena kan kita Iya, lagi benar. mengatakan Yesus. Makanya Mantap. jangan menghujat. Berarti ada kan, Yesus di sini ya? Ketawa ketiwi. Ada Yesus. Bahas Tuhan. Oke. bikin- Ya menurut kata Terus Yesus kalau komalnya itu komalnya rawa-rawa lagi parkur, Yesus di situ Kan ikutan. nggak membahas Tuhan. Lah, kalau dia bilang, oh Yesus gitu. Kutip membahas Tuhan ya. Bukan membahas iblis. Jadi Biasanya orang-orang Kristen dia nyebut-nyebut nama Yesus juga. Jadi Bu Karyana. Ya. Jadi teman-teman muslimin nggak sadar mereka memfasilitasi gereja buat kita Bu Karyana ya, betul ya? Iyalah, tambah ilmu kita semakin Nah. kuat. Bukannya jadi orang. Ya, oke. Berarti semua gereja ya, pasar gereja. Oke. Tidak, berkumpul membahas Oh. aku. Ya, menceritakan Membahas Yesus. firman-Ku. Iya. Oke, baik. Berarti memberitakan menghujat. firman Yesus ya. Oke, memberitakan perkataan Yesus, pengajaran Yesus ya. Yes. Di toilet umum ngomongin Yesus, gereja, ya kan? Bersaksi untukku. Ya, bersaksilah dalam nama Tuhan. Oke, baik. Berarti jangan bawa pemberitaan Paulus ya, tapi pemberitaan Yesus. Ya, gini, Yesus adalah pohon ayo, besar. gimana? Paulus adalah rantingnya. Ranting juga bervariasi. Mungkin saya ranting paling kecil, Paulus ranting besar. Yesus adalah pohon yang besar. Percaya nggak? Benar Mana nggak? dalilnya? Iya, ada dalilnya. Aku adalah pohon dan kamu adalah ranting-rantingnya. Baca di ini. Coba cari ranting-ranting. Ada. Searching ranting. Ada. Kamu adalah rantingnya. Ada. 15 Bu Karyana. Bukan asal saya ngomong. Nah, 15 Bu Karyana. Ada. Jadi Paulus Yohanes- itu adalah ranting. Saya ranting terkecil. Paulus ranting sebentar besar. dulu, jangan klaim dulu. Mana pernyataan Yesusnya? Saya mau validasi itu. Tolong bacakan, Pak Jospen. Yohanes 15, Yohanes 15. Ya. Oh, berarti masa sebelum penyaliban. Yohanes 15 nomor? Mulai dari nomor 1 sampai 8. Oke. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Dan seterusnya. Mau di mana? Oke. Udah jelas ya? Siapa Dia Paulus? pokok anggur. Siapa Tuhan? Nggak ada Paulus di sini, hai. Ngaco kau ini. Saya nggak bisa kan. Makanya Mana Paulus? Sebentar. Ketika di sini Yesus berkata, itu di hadapan Paulus atau di hadapan murid Yesus? Memang kalau nggak ada roh yang menuntun nggak akan ngerti. Woi. Loh, kok nggak ada roh? Kok jadi dibilang nggak ada roh? Iya. Kalau nggak ada roh, mati saya. Buktinya Yohanes, Abdul sama Mr. Bean mengerti. Itulah roh yang menuntun. Buktinya mengerti. Ya saya tanya, ketika di sini Yesus berbicara, emang ini di depan Paulus atau di depan murid-murid Yesus yang tidak ada Paulusnya? Manusia yang mengikuti anak domba adalah ranting. Yesus adalah pohonnya. Bapa pemilik pohon dan pemilik ranting. Oke. Bapak pemilik pohon, berarti mengikuti Yesus kalau gitu ya, maka menjadi ranting. Yes. Oke, baik. Nah, sekarang kalau membatalkan hukum Taurat, itu mengikuti Yesus atau membantah Yesus? Di mana membatalkan Taurat yang mana? Hukum Taurat yang mana? Efesus 2 nomor 15. Baca biar paham. Dengan matinya di atas kayu salib, dengan matinya sebagai manusia, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Oke.
Kamu tanya, apa artinya itu? Karyana, Pak Jospen, Mr. Bin, Abdul, apa artinya itu? Enggak, kalau nanya malah pusing, mendingan baca udah ngerti. Soalnya kalau nanya malah pusing denger jawaban, mendingan baca udah mudah dipahami. Bahkan saya jawab, Nabi saya jawab. pun harus ada mengartikan itu. Loh, Ya, Yesus pokoknya berkata satu titik pun tidak boleh ditiadakan, kata Yesus. Tingkatannya ranting, Paulus mengatakan dibatalkan. Ayo, oke, begini ya, kita berpikir dengan logis. Ayo. Oke, Ha-ha. ini aku jawab. Dengan matinya, apa kaitannya mati? Apa kaitannya mati dengan hukum Taurat? Berarti hukum Taurat itu ada berapa? 3 macam. Hukum Taurat yang mengatakan Adam dan Hawa harus mati. Dengan matinya Yesus, sehingga hukum Taurat yang pertama, 1 hari kamu makan, 1 hari kamu mati. Tidak mati. Mereka malah beranak cicit. Yesus turun untuk itu. Itu pengertiannya. Ini pasti sepengertian ini. Pasti tahu. Sepakat ya, Kristen? Sepakat? Yesus untuk itu. Hukum Taurat dibatalkan, kata Paulus. Hukum Taurat yang mana? Hukum Taurat dengan matinya Adam dan Hawa harusnya lenyap bumi ini. Tapi beranak cicit lain kau penuhi seisi bumi ini, kata Tuhan. Apa ini? Ini asumsi liar ini. Orang ini mengerti. Mengerti nggak, saudara? Yang kukatakan Coba. ini. Pak Jospen, Kamu yang tidak tolong mengerti, perkuat. Alif. Coba saya tanya siapa yang ngerti coba. Mengerti nggak yang kukatakan? Gak ada. Gak ada. Ada yang mengerti yang kukatakan? Ngerti. Enggak. Dengan matinya Yesus menggantikan Adam Hawa. Hukum Taurat yang pertama yaitu memakan buah larangan itu, Yesus jadi mati. Itu pengertiannya. Benar apa tidak, Pak Jospen? Ya, betul. Hukum Taurat baru diturunkan di zaman Nabi Musa. Memang Hukum Taurat itu yang hukum pertama Taurat. apa? Makanya tanya Paulus, hukum Taurat yang mana, Paulus? Lah, memang Nabi Adam zaman Adam sudah terima hukum Taurat. Tuntutan hukum Tauratnya, aturan mati menjadi Yesus menggantikan. Loh. Kok nggak nyambung, Blas? Coba bacakan ayatnya, coba bacakan dalilnya tadi. Dengan matinya, ya, Yesus Kristus, maka dengan segala dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan. Hukum Taurat yang mana? Ada 3 macam hukum Taurat. Pelajari dulu. Coba Segala, Sofi, kan? berapa macam hukum Taurat? Segala kan di situ. Bukan, enggak, segala ketentuan. Loh, baca dong, baca Bukan Efesus hukum 2 nomor Taurat yang di Gunung 15. Sinai. Nih, Bukan nih ya. Nih. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu hukum Taurat, perintah dan ketentuannya itu dibatalkan. melebihi si Dehe on-nya. Si Dehe lagi paling on. Udah Kristen, dia menyediakan Paulus. Aduh, Dehe ini Berarti di hadapan Bukaryana orang yang cerdas membaca Bible itu disebutnya on ya. Oke. Nah, sekarang menurut Yesus yang paling terkecil boleh nggak dibatalkan hukum Taurat? ya memang batal hukum Taurat. Artinya, Enggak, saya tanya, menurut Yesus boleh nggak dihilangkan, dibatalkan dari yang terkecil dari hukum Taurat? darahku tertumpah untuknya. Menurut oke, berarti daripada saya tanya Anda bingung, mendingan saya tanya Yesus. Boleh nggak? Enggak. Di mana? Matius 5. Yesus berkata, satu titik pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat. Hukum Taurat Kata ya, Yesus. Gunung Sinai. Nggak ada di situ. Bahkan kitab para nabi juga tidak dibatalkan. Bukan hanya hukum Taurat. Lah, Matius 5. Baca dong Matius 5. Apa Nomor kaitannya dengan 17, matinya, 18. bro? Dengan matinya. Hukum Ya Taurat makanya nggak ada kaitannya. kaitan. Itu yang bikin Paulus. Dengan segala ketentuan. Apa ketentuan? Mati. Nih ya. Karena aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi. Ini sekarang udah lenyap atau belum? Belum. Oke. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Benar. Hukum Taurat yang Benar. 10 di Gunung Sinai itu tidak ada. Yesus datang untuk menggenapi. Yang paling terkecil tidak boleh. Nggak ada kaitannya dengan di Gunung Sinai. Bahkan di sini bukan hanya 10 hukum Taurat. Dicontohkan oleh Yesus.
mata ganti mata juga dibahas, berkata kasar juga dibahas. Itu yang dibahas oleh Yesus. Nggak ada kaitannya dengan 10 hukum Taurat. Maksudnya bukan cuma itu. Yang paling terkecil aja nggak boleh, apalagi 10 hukum yang utama. Udah. Bu Karyana ya kalau mau jadi pembantah Yesus ya nggak apa-apa sih. Enggak, saya enggak pembantah Yesus, saya pengikut Yesus. Loh, kalau tidak membantah berarti pernyataan Yesus di Matius 5, 17 sampai 40 ke atas itu tidak bisa dibantah kan? Nih ya. Yang membatalkan hukum Taurat itu kan Muhammad, onta haram jadi halal. Koplak. Jangan bawa-bawa nabi kami. Kalau nggak ada statement. Taurat itu kan haram. Nabi kami tidak membahas kitab orang Yahudi. Kalian kitab Yahudi. Ya kan katanya Jangan cari masalah, jangan. Kategori hukum Taurat ada berapa jenis? 3. 1, hukum moral, yaitu mengatur hubungan sesama manusia dengan Tuhan. Yaitu yang pertama, ketika Adam dan Hawa ya melanggar hukum Taurat. Itu hukum Taurat. Di mana Yesus moral. menguraikan itu di mana? Di mana Yesus menguraikan itu? Ya nggak bakal ngerti kamu kalau nggak bahas dari. Bukan nggak bakal. Iya, saya tanya di mana Yesus menguraikan? Karena gini, yang Yesus uraikan itu tertulis dengan ucapan Yesus. Contoh, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu hukum Taurat. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Itu uraiannya, bukan tadi yang Anda bilang dibagi 3, yang ini dan itu. Enggak, bukan. Kalau uraian Yesus bukan itu. Sejak kapan itu tampar pipi kanan, beri pipi kiri? Penggenapan oleh Yesus. Iya. Ya iya. Itu kategori hukum apa itu? Hukum Taurat apa? Ya hukum Taurat lah. Ya jenis hukum Taurat kamu tahu nggak berapa macam? Ya itu di Kristen dibagi-bagi 3. Ada hukum kalau nggak sipil, ngerti, ada nggak moral. Nggak usah bahas kalau nggak ngerti. Gimana? Loh kok jadi nggak ngerti? Saya kan yang membahas aturan Yesus. Aduh. Cuma Nah, aku pula di sini tadi yang penggenapan yang dilakukan oleh Yesus yang tadi kita bahas. Oke, nggak ada yang kaitannya dengan tiba-tiba kau katakan dosa Adam, nggak ada. Nah, penjelasan Paulus pun nggak ada di sana. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, itu kata Paulus. kamu tidak mengakui Adam dan Hawa berdosa. Dia bertobat. Bukan ku bilang. Pertama dia melakukan kesalahan. Aduh. Oke, dia melakukan kesalahan. Silakan dihukumi dosa, tapi dia bertobat. Selesai urusannya. Masalah bertobat itu nanti Adam dan Hawa itu Kok nanti? Saat itu. Enggak, maksudku kamu mengakui Adam dan Hawa bertobat. Berdosa. Ya akuilah di dalam Al-Qur'annya. Ya sudah. Jadi sekarang akibat Lah, dosa iya. dia bertobat. Bertobat. Apakah pertobatannya itu langsung dia masuk surga? Loh kok masuk surga? Astagfirullah. Menurutmu Ya Allah. apakah itu langsung masuk surga? Kesalahannya, dia melakukan kesalahan, disebutnya doanya itu, aku dolim kepada diriku, atau kami dolim. Kami ini mendolimi diri kami sendiri. Maka dia itu minta diampuni oleh Tuhan. Diterimalah tobatnya oleh Tuhan. Diterima. Oke. Kenapa mati? Kenapa mati dia? Buset dah. Loh, ada Dia itu nggak kan mati? manusia. Ada nggak mati? Ya akibat apa? Ada manusia nggak mati? Manusia itu ditetapkan akan mati oleh Tuhan. Iya, tapi ada yang tidak mati. Bagaimana itu? Berarti nggak mati dia. Elia tidak mati. Oh, berarti lebih hebat daripada Yesus ya? Keren. Lah iya. Amburadul, Jospen Lah silakan. iya kan, kau bilang dia tidak mati. Ya udah, silakan. Dia lebih hebat daripada Yesus. Parah. Kau sendiri yang bilang.
Memang kan Elia dan Henok terangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Iya, jadi Pak Bu Karyana ini sering terperangkap dalam narasinya ya. Makanya dia sekarang takut ketemu Bang Dito. Terperangkap tadi. Sekarang yang terperangkap. Marah kali Bang Dito sama dia. Kau Karyana. Jadi gitu Kak. Jadi gimana Kakak bisa membawa narasi yang berujung kepada Elia lebih Karena nggak jago mengerti daripada bagaimana Yesus? Elia ke surga, bagaimana dengan Yesus? Kenapa dibilang lebih hebat Elia? Bukan. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, dibangkitkan oleh Bapa karena penurutannya lah dia bangkit, Elia juga akan turun. Bumi ini akan disesatkan dan permanen menjadi di bumi hanguskan. Begitu saudaraku. Di mata Bang Alif, dia lihat Elia ternyata tidak harus dengan kematian dia bisa samperin surga. Dia naik ke atas, berikut kuda-kudanya pun selamat. Ngeri nggak tuh? Bukan dia sendiri, kudanya pun dibawanya ke surga. Nah, narasi kakak lah yang membawa itu gitu loh. Silakan Bang. Tapi ingat prinsip Islam sebagaimana tertulis dalam surah Ali Imran ayat 185 bahwa semua manusia itu pasti akan mengalami kematian gitu. Jadi kalau Hanya Elia dia tidak- matinya kalau Elia kapan tidak dan di mati, mana itu kami tidak tahu. Kenapa Elia tidak mati? Tanpa pengecualian ya, semua manusia pasti akan mengalami yang namanya mati. Enggak. Kenapa Elia kecuali tidak mati? Yesus. Semua manusia Kenapa kecuali Elia tidak Yesus, mati? Bang. Kenapa tertulis di kenapa tertulis di Wahyu Iya. 7 ayat 4? Wahyu 7 ayat 4 ada yang tidak merasa mati, yaitu 144.000. Tidak Bagaimana? merasakan mati. Nah, sekarang gini. Siapa yang nggak mati? Ada 144.000 orang nggak mati. Orang Yahudi Ada? itu. Ada? Mereka sekarang belum pada mati. Di hari zaman Waduh. nanti tidak akan merasa mati. Kok nanti orangnya aja udah lalu, generasinya udah kapan? Dia Kok cuma malah nggak dibilang- merasa mati. Tidak merasai Bu Karyana. mati. Oh iya kakak ya. Jangan Baca marah Wahyu dong. 7. Iya. Wahyu 7 ayat 4. Ayat 7. Ayat berapa? 144.000 tidak merasai mati, orang-orang termeterai yang akan datang. Ada? Wahyu 7 ayat 4 ya? Jadi Anda udah ketinggalan besar. Wahyu 7 ayat berapa? Wahyu 7 ayat Dan 4. aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Mana Yes. ngomong nggak mati? Jadi mereka ini merasa nggak mati gitu kak? Tidak Nggak ada. merasai mati. Nggak ada. Ketawa lagi. Baca ayat 9. 9, oke 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar yang orang banyak tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku kaum bahasa terdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba, memakai jubah putih, memegang daun-daun palem di tangan mereka. Stop. Stop. Selain dari 144.000 ada sejumlah besar, ya kumpulan besar yang tidak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang percaya, yang tidak merasakan mati zaman nanti. Loh. Oke? Itulah Jadi Anda tidak ketinggalan mati. zaman. Di sini kesalahan bukan tidak merasa mati. Aduh. Jadi konsep itu menjelaskan antara surga dan neraka. Itu loh. Iya, ini Masa orang yang yang termateraikan. Jadi, Masa yang akan Iya. datang. jadi yang dirasakan yang disebutkan kematian itu adalah neraka gitu loh maksudnya. Menurut Bu Karyana mungkin seperti itu. Tidak merasakan mati itu tidak merasakan neraka lah. Intinya seperti itu. Enggak, menurut dia belum mati. Menurut dia belum mati. Iya luput. Nih contoh aku Tuh. akan analogikan. Tiba-tiba nih perang. Terus Yesus datang yaitu di Zakaria berapa? Yesus datang di Bukit Zaitun, membelah Bukit Zaitun. Lalu kita ini diberi kuasa. Aku contoh nih 144.000. Aku berbicara dengan takjub dan bisa membuat Cie, mengklaim. kuasa. Dengar dulu. Ini bukan halu. Dengar dulu. Aku berbicara Halu mulutku nih kayaknya ini nih. berbicara dengan takjub, bisa membuat kuasa, bisa membuat mujizat, ya kan? Nah, saya menjadi yang tidak mati.
Karena saya di antara 144.000 itu kemungkinan saya kalau kemungkinan saya dari 12 suku Israel yaitu 144.000 kemungkinan saya mungkin Pak Jospen bisa Mantap. bisa jadi Pak Jospen. Oke lah. Pak Jospen diberi Oke lah. kuasa karena dia dari sekarang sudah berjuang untuk Tuhan. Itu ada upahnya. Jospen mulu nggak enak. Dia tidak merasai mati, tidak akan mati, Oke. tidak ada ke neraka seperti Mantap. yang Islam bilang. Semua orang Mantap Bu Karyana, mantap. Ya, Mati. saya akuilah walaupun belum nyampe levelnya pro, tapi dalam segi mengarangnya sudah cukup baik. Oke. Bu Karyana, seandainya 30 tahun lagi misal Yesus datang, Bu Karyana tidak mati, belum mati, berarti Bu Karyana nanti di surga nenek-nenek nggak mati, keriput. akan ada yang lain, tergantung nih ya, tergantung. Kan nggak mati deh. Tergantung kedatangan Tuhan kapan. Aduh. Berarti saya digantikan anak saya atau siapa? Itu nubuatan tetap terjadi. Oke? Jadi itu nih ya di Zakaria Padahal baca. kalau bahas Wahyu 7 tadi kalimatnya jelas, tidak ada membahas yang tidak akan mati. Juga disebutkan siapa yang termatrai, dari suku mana juga dijelaskan. Bu Karyana punya cerita sendiri, tapi teman-teman kasihan, hargai kita kalau dia lagi ngarang ya, jangan sampai dibantah. Izin menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau monitor, terputus dia mental. Oke, Bu Karyana, janganlah seenaknya ngarang kitab. Ngarang pengajaran. Itu menyesatkan namanya. Yesus marah loh. Yesus marah, Yesus. Kalau orang seenaknya kan menambahkan, mengurangi kitab itu apa hukumannya di dalam kitab Anda dicatat? Gak boleh kok seenaknya bilang seperti itu. Ya, Bang Goto, monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Ini dalilnya yang akan terjadi. Zakaria 14 ayat 4. Apalagi? Baca. Itu perjanjian lama akan digenapi ke depan. Zakaria 14 ayat 4. Baca. Boleh? Karena itu kalau menarasikan Bible, baca baik-baik dulu ayatnya. Jangan menarasikan baru belum dibaca. Baca dulu baik-baik. Baca dulu baik-baik Zakaria 14 ayat 4. Itu yang akan datang. Yesus bangkit dari Bukit Zaitun, naik ke surga dari Bukit Zaitun, dia akan turun juga ke Bukit Zaitun. Itu sudah dinubuatkan oleh Zakaria 14 ayat 4. Baca. Saya sebenarnya Bang Goto kasihan Pak Jos, pengen bingung mau masuk Bu Karyana narasinya nggak benar, nanti dibantah terus nggak enak. Makanya dia Pak Jospen mendingan milih diam jadinya gitu. Silakan abangku Bang Goto masuk aja nggak apa-apa. Baca dulu, aku baca ya. Zakaria 14. Ini belum pernah terjadi dan akan terjadi. Pak Jospen paham itu. Zakaria. Sebentar. Zakaria 14 ayat 4. Nih, saya baca ya. Saya baca. Pada waktu itu kakinya akan itu Yesus ya. Pada waktu itu kaki Tuhan Yesus akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengahnya lagi ke selatan. Jadi akan terjadi apa namanya itu? Dataran yang luas dengan kedatangan Yesus. Ini belum pernah terjadi, Saudara. Yesus akan datang ke Bukit Zaitun. Dia bangkit dari situ dan dia turun dari situ. Dari sini aku bangkit, dari sini juga aku turun. Itu Zakaria abad ke berapa itu? Dia sudah menubuatkan. Itulah pertanda Bible itu tahan uji. Ribuan tahun kemudian sudah dibuatkan dan terjadi. Itu kalau Buddha Kriana itu kalau belajar sejarah, toh, jangan belajar sejarah dari persepsi Yunani, belajar sejarahnya dari persepsi Yahudi. Nah, Baiklah, yang dimasuk di Zakaria 14 tunggu diam dulu.
Yang dimaksud Zakaria 14 itu, itulah yang dinantikan orang Yahudi yang belum datang-datang sampai sekarang. Klaim Kristen bahwa Yesus itu naik dari Bukit Zaitun itu bukan klaim Yahudi. Itu klaim kitab kalian yang baru dibuat abad keempat. Tidak ada klaim Yahudi, ada orang naik dari Bukit Zaitun ke langit sampai detik ini. Yahudi kan abad Mana sih? ke-11 kitabnya. Zakaria itu. Sekarang Zakaria sudah itu kitab terjadi belum Yahudi. itu? Zakaria 14 ayat 4 udah terjadi Iya, belum? tunggu. Belum kan? Coba kau kasih saya data sejarah di mana dari kitab Yahudi itu mengatakan ada orang naik langit yang bernama Yosua Mesia naik ke langit di Bukit Zaitun. Coba mana sejarahnya coba? Ini klaim Aduh. Kristen untuk mencocokmologikan kitab Yahudi. Zakaria itu kitab Yahudi. Disaksikan murid-murid, disaksikan 500 orang. Iya, mana di sini di Zakaria mana Yesus di sini? Mana disebut nama Yesus di sini coba? Nya, ini Nah, judulnya mananya? Nya itu siapa? ya terserah mau Itunya, mengaku diri, Tuhannya terserah, orang terserah. Coba ulang dulu Bang Goto. Mana Yesusnya di situ? Ya mana Yesusnya di situ coba? Semua orang tahu Iya. Nya besar di situ Yesus, Nya besar Tuhan. Jadi siapa menurutmu itu? Siapa menurutmu? Parah ini. Jadi menurutmu siapa? Coba. Jadi ya menurut saya Tuhan Yahudi yang dia tunggu nanti kan Yahudi sedang menantikan seseorang ya yang belum turun dia katakan. Ah, ini yang dinubuatkan Nabi Zakaria bukan Yesus. Ah, parah kau ini. Silakan Kalau Pak Joshua, Yesus silakan yang lain. tunggu ke Parkun dulu mau keluar dulu ya, mau jalan dulu. Tunggu. Ayo kita bahas pelan-pelan ya, tapi Bunda Kariana mau keluar ini. Kita bahas ayat per ayat ya. Parah ini. Iya, aduh. Ini di sini ya, coba perhatikan ya, ayat yang kedua. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampok, dan perempuan akan ditiduri setengah dari penduduk kota itu. Sekarang saya mau nanya ya, dalam sejarah Kristen, Yesus itu diklaimkan naik dari apa? Naik di Bukit Zaitun. Kan begitu tak? Nah, ceritanya. Nah, sementara dari budaya Yahudi tidak pernah mengakui ada orang naik dari Bukit Zaitun. Itu hanya klaim Kristen. Nah, sekarang ketika kita baca ayat kedua ini, ya. Ayat kedua, coba perhatikan saya ulang ya. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem, ya. Kota itu akan direbut, rumah-rumah ini itu akan dirampok, dan perempuan-perempuan akan ditiduri, ya. Yang mengumpulkan segala bangsa ini adalah Tuhan Yahudi. Kau bilang Yesus. Nah, coba kau kasih saya data di ayat kedua ini Tuhan Yahudi apa Tuhan Yesus? Coba. Nah, coba. Coba Bunda Kariana coba. Mana datanya coba? Saya ulang ya. Ini kata aku di ayat kedua, ini adalah Tuhannya Yahudi. Aku huruf besar situ. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan kurebut. Nah, coba ini Tuhan Yahudi apa Tuhan Yesus ini coba? Ayo. Menurut Bunda Kariana itu Yesus. Berarti Yesus yang menghasut bangsa Roma untuk menjajah Yahudi. Sekarang gini aja. Sekarang gini, ya, Zakaria 14 ayat 4 udah terjadi belum? Udah terjadi belum? Jawab. Sudah terjadi apa masa yang akan datang? Pak Jospen, sudah terjadi apa masa yang akan datang itu? Iya, itu Tuhannya Yahudi. Yahudi sedang menantikan itu sampai detik Pak Jospen, ini. monitor Pak Jospen. Itu Bang sudah Jospen terjadi serba apa salah masa yang akan dia, datang? kakak. Bang Jospen serba salah, janganlah disudut-sudutkan. Nah, dia nggak monitor, dia nggak Bukan. monitor, nggak ini. Aduh. Dia udah nggak tahu masuk dari mana. Kakak udah salah ini, udah jauh kali salahnya kak. Loh. Coba, siapa sini Kristen? Aku, Mr. Bin. aku kak Mr. Kristen Bin, kak. kau nggak Kristen, kau bidat. Ya ampun. Aku Kristen, Tuhanku Yesus kak. Tidak. Udah terlalu jauh mengatakan Yesus punya mama. Kemarin Ada telepon. Bang Goto kemarin bilang Ratu Surga itu namanya Maria Marguela ya? Apa itu? Betul. Maria Marguela. Dari konsili, catat bang ya.
431, Konsili 431 di Efesus. Itu bentuk dari konspirasi ya. Jadi ada mereka yang berkonspirasi, duduk, meeting, rapat, ada coffee breaknya, lalu memutuskan Maria sebagai Theotokos. Udah dicatat ya? Marguela itu marga mana ya, orang Spanyol berarti? Marguela gini, abang bisa melihatnya dari susunan kekaisaran Lucifer. Parah itu lari ke situ. Oke, Lucifer. Bin, Marguera itu kan marga Wera dari Bentar, Batak itu. bentar, aku izinnya Pak. Pak Arif monitor nggak Pak Arif? Halo Pak Arif monitor nggak? Arifin di kamar sebelah dia. Dia cuma nongkrong di enggak, sini. maksudnya Dia ada Kang Dito request biar gantian dulu ya. Kan tadi Pak Arif sudah bantu kita ya. Aman kata dia, kalau ini kalau sudah jalan dia mau turun juga gitu. Izin bentar Pak Arif ya. Aku aja yang turun. Dia di kamar sebelah. Siapa? Aku aja yang turun. Bateraiku tinggal 10%. Ya. Oh ya, siap. Turun, Oke. izinnya, makasih ya. jangan turun Yeah. Jaspen. Nyari celah dia. Nyari celah dari tadi. Gara-gara Karyana nih. Bawa Sakaria 4, ada 14, sorry. Aduh, ini kita baca ya ayat ke-7-nya. Coba perhatikan baik-baik ya. Coba perhatikan baik-baik Bunda Karyana ya. Ayat yang ke-21-nya kita baca ya. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan